Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melia Nilamlasati, saya dari kelas 11 B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latihan soal TKA tingkat SMA dengan mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia. Penasaran soalnya kayak gimana? Yuk disimak! Ini sudah ada soal TKA Bahasa Indonesia nih teman-teman. Jadi teman-teman ada sebuah teks. Teman-teman bisa baca dulu di pause 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut aja ke soalnya ya teman-teman. Di sini ada satu soal, berdasarkan bacaan tersebut, kesimpulan yang bisa diambil tentang data 61% siswa SMA nih teman-teman. Ada di paragraf ketiga ya, yang didasarkan pada asumsi Eni Setiawati. Oke, jadi untuk menjawab soal tipe ini, kuncinya adalah mencocokkan setiap pernyataan secara presisi dengan data yang ada di paragraf ketiga. Di sini ada 5 pernyataan ya, teman-teman. Kita cek satu persatu. Oke, untuk pernyataan pertama, banyaknya siswa SMA memilih karir dipengaruhi orang tua dan teman sebaya, sehingga bersifat subjektif. Benar atau salah nih, teman-teman? Jadi kita lihat dulu di sini. Nah, ini nih guys, pernyataan 61% siswa tidak memahami kemana mereka sebaiknya menempuh pendidikan lanjut. Oke, jadi di paragraf ketiga ini sudah tertulis jelas ya bahwa mereka itu dalam keadaan terdesak atau bingung nih teman-teman. Karena keputusan mereka itu banyak sedikitnya dipengaruhi. Oh ini nih, dipengaruhi orang tua atau teman sebaya. Tuanya ketinggalan, maaf. Nah, jadi pernyataan nomor 1 ini benar ya teman-teman. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Sebagian besar siswa SMA masih bingung menempuh pendidikan lanjut. Benar atau salah? Nah, di sini tadi kita udah baca ya, kalau 61% siswa SMA tidak memahami kemana mereka sebaiknya menempuh pendidikan. Jadi, angka 61% ini mempresentasikan makna sebagian besarnya ya. Kadar itu, pernyataan kedua jawabannya benar. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Komunikasi dan interaksi dalam memilih jurusan siswa SMA dipengaruhi 61% dari orang tua dan teman sebaya. Dari dua pernyataan di atas tuh bertolak belakang ya dengan pernyataan yang ketiga ini. Angka 61% itu adalah angka siswa yang tidak memahami kemana mereka sebaiknya menempuh pendidikan lanjut. Bukan persentase pengaruh dari orang tua atau teman sebaya. Jadi pernyataan yang ketiga ini jawabannya salah. Nah, kita lanjut ke pernyataan keempat. Lebih dari setengah dari total siswa SMA yang tidak memahami akan kemana untuk menempuh pendidikan lanjut. Benar atau salah? Tanpa dijelasin juga ini udah ketahuan ya teman-teman kalau jawabannya itu adalah benar. Kenapa benar? Karena di sini sudah tertera kalau tingkat persentase siswa yang tidak memahami kemana mereka sebaiknya menempuh pendidikan adalah 61%. 61%, 1%. Itu lebih besar dari setengah, sekitar 50%. Aduh maaf ya, pemula soalnya 50%. Jadi jawabannya benar ya teman-teman.
Nah, kita ke pernyataan terakhir nih, pernyataan kelima. Banyak juga siswa SMA yang kurang paham sebaiknya menempuh pendidikan lanjut kemana karena sedikit banyak dipengaruhi orang tua dan teman sebaya. Benar atau salah? Nah, tadi kan kita udah baca nih paragraf ketiga tentang persentase si siswa yang tidak memahami kemana mereka sebaiknya menempuh pendidikan lanjut. Ternyata pernyataan kelima ini sebab akibatnya terbalik nih teman-teman. Jadi mereka itu kurang paham bukan karena dipengaruhi orang tua, melainkan karena mereka eh, lebih dulu kurang paham baru akhirnya terdesak dan meminta saran atau dipengaruhi oleh orang tua. Jadi jawabannya adalah salah. Nah, ternyata soal nomor satu lumayan juga ya. Nah, selanjutnya ada soal nomor 9 nih teman-teman. Teksnya masih sama ya. Pertanyaannya, gagasan yang menjadi pengembang bacaan ini adalah gagasan pengembang. Jadi, gampangnya adalah apa sih inti atau tema besar yang dibahas dari awal sampai akhir bacaan ini? Oke, sebelumnya kita harus cari tahu kata kunci atau ide pokok dari setiap paragraf nih, teman-teman. Jadi di paragraf pertama itu ide pokoknya adalah masa remaja terjadi proses perkembangan. Oke, kemudian juga untuk mempersiapkan karir. Nah, nih tugas remaja. Oke, paragraf kedua. Nih, remaja masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Oke. Kemudian paragraf ketiga adalah masalah karir. Jadi tidak sedikit dari mereka mengalami yang tak lain dalam masalah karir. Oke, itu adalah ide pokoknya ya. Jadi paragraf 1 dan 2 membahas tentang remaja yang lagi tumbuh dewasa dan harus mulai siap-siap nih milih karir masa depannya tuh apa ya. Sedangkan paragraf ketiga itu ngebahas tentang masalah nyatanya, tentang remaja atau anak SMA yang masih banyak bingung nih. Sebaiknya mereka tuh menempuh pendidikan lanjut atau enggak ya? Oke. Jadi, di antara kelima pilihan ini, pilihan A sampai C itu dia lebih ke paragraf kedua. Karena dia itu hanya ngomongin potongan-potongan kecil dari teksnya aja nih. Yang intinya itu ada pada paragraf kedua. Berfokus lah ya. Kemudian yang pilihan E, itu dia merupakan solusi dari paragraf ketiga, yaitu komunikasi dan interaksi. Yang dimana komunikasi dan interaksi adalah solusi dari si paragraf ketiga ini, yang siswa SMA mengalami permasalahan dalam memilih karir. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang D. Kenapa bisa tepat? Karena pilihan D ini merangkum semua isi paragraf, mulai dari ngomongin remajanya, masa beralih jadi dewasanya, dan soal karir yang
akan didapat nih. Pilihan menuju dewasa dan persiapan dalam berkarir merupakan salah satu proses perkembangan masa remaja. Oke, ternyata terkecoh ya dengan pilihan yang lain karena banyak juga pilihan-pilihan yang sebenarnya itu inti dari sebuah paragraf, tapi tidak merangkum satu teks penuh antara paragraf pertama dan paragraf terakhir. Begitu teman-teman. Soal nomor 11 nih teman-teman, dengan teks yang masih sama. Pertanyaannya adalah, kalimat pertama paragraf ketiga mempunyai maksud bla bla bla. Jadi kita harus mencari inti dari informasi di paragraf ketiga kalimat pertama tanpa mengubah maknanya. Jadi di kalimat pertama paragraf ketiga itu adalah, keputusan dalam memilih karir memang hal yang sangat memerlukan pertimbangan yang matang. Pertimbangannya matang. Oke. Mengingat karir berpengaruh pada masa depan seseorang nih. Jadi intinya itu, karir itu diperlukan pertimbangan yang sangat matang karena akan berpengaruh pada masa depan. Kita analisis pilihan gandanya. Pilihan A, keputusan memilih karir butuh pertimbangan terbaik yang berpengaruh pada masa depan. Di sini udah ada dua inti dari kalimat pertama paragraf ketiga nih, teman-teman. Akankah pilihan A yang paling tepat? Kita coba cek pilihan lain dulu nih, teman-teman. Pilihan B, karena berpengaruh, memilih karir memerlukan pertimbangan. Terlalu singkat ya, dan polanya itu terbalik nih. Pilihan C, memilih karir harus disiapkan karena berpengaruh pada masa depan. Di sini kata pertimbangan diganti dengan disiapkan. Tidak ada, adanya perubahan kata nih teman-teman. Kemudian pilihan D, pendewasaan memilih karir diperlukan agar tidak salah pilih. Oke, tapi pendewasaan tidak ada di kalimat aslinya nih, kata pendewasaan. Pilihan E, pertimbangan yang paling sempurna diperlukan karena berpengaruh pada masa depan. Kata sempurna itu terlalu ekstrim untuk menggantikan kata yang matang nih, teman-teman. Kata sempurna ini terlalu tinggi untuk menggantikan kata matang yang ada di kalimat pertama. Jadi, emang jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban A. Karena di sini sudah mencakup atau mempertahankan struktur sebab akibat dari kalimat aslinya nih. Seperti memerlukan pertimbangan yang matang karena akan berpengaruh pada masa depan seseorang. Oke, matang diganti menjadi terbaik. Salah atau enggak nih? Jawabannya enggak ya, karena kata matang itu bersinonim dengan terbaik dalam konteks ini. Nah, itu tadi pembahasan soal kita kali ini. Ternyata soal TK itu nggak sesusah yang kita bayangkan ya. Tapi ingat, belajar bahasa Indonesia itu bukan cuma soal hafalan, tapi tentang bagaimana kita melatih logika berpikir dan memahami teks. Tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!